Halo, tes kembali. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke teman-teman, kembali live. Jadi kembali live. Lancar nggak ini? Lancar nggak teman-teman? Tes 1 2 3 ya. Ini sekarang saya berada di Sakti, jadi di home base. Habis pulang dari Malang. Jadi ini besok saya ke Jakarta lagi karena ada event namanya e-commerce World 2. Ini e-commerce World 2, ini H-3, jadi banyak sekali. Saya mengundang teman-teman saya dari terutama pebisnis online ya, bisnis online itu luar biasa. Coba suaranya masih jelas ya? Jelas ya? Saya akan bahas satu case yang menarik hari ini. Jadi case menariknya adalah saya membahas dari konsultasi yang dilakukan oleh alumni saya di Credit Card Revolution yang kita lakukan kemarin ya. Ada siapa aja di situ? Suaranya jelas ya teman-teman? Ada 12 viewer. Jadi Hari Irawan bagus Pak suara. Oke. Jadi kita lanjut. Ya, jadi di Credit Card Revolution kita sudah berjalan 6 tahun dan tadi kemarin itu adalah angkatan ke 322. 322, ada 27 peserta. Dan ada case-case menarik yang mungkin Anda bisa mempelajarin. Jadi mungkin ini juga bermanfaat bagi Anda. Karena beberapa case ini juga real ya, nggak masuk akal di kenyataan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah ada kurang lebih kalau nggak 2-3 orang. Jadi 2-3 orang ini adalah mantan karyawan yang kemudian resign dan dia pengangguran selama di atas 1 tahun, antara 1 sampai 2 tahun. Dan yang lucunya lagi, selama 2 tahun itu dia bisa bertahan hidup itu hanya dari gesek kartu kredit. Loh, gimana loh? Parah nggak itu kan? Jadi gesek kartu kredit. Nah, jadi dia itu hanya dari gesek kartu kredit, jadi bertahan hidupnya dari kartu kredit. Nah, kemudian ada beberapa yang datang ke saya, dari kartu kreditnya sudah terpakai 90%. Pak, apa yang harus saya lakukan? Wah, ketika saya tanya begitu, apa yang harus dilakukan? Ya bingung. Terus terang aja bingung aja. Karena apa? Bagaimana bisa orang itu bisa bertahan hanya dari gesek kartu kredit selama 2 tahun hidup? Nah, dan kemudian ketika memulai usaha, ya bingung. Nah, jadi ada beberapa yang bisa terselamatkan. Akhirnya kita bikin satu plan study. Kalau yang teman-teman limitnya masih banyak, jadi limitnya masih sekitar 30, masih ada 50%, 60%, itu langsung kita bikin planning. Jadi planningnya kamu mau bisnis apa? Nah, kalau mau bisnis apa, stepnya seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang sudah pemakaian 90%, 80%, dan mereka selama 2 tahun itu tidak bekerja, itu kan untuk mulai kerja itu kan nggak segampang itu. Dan alasan yang mereka belikan kenapa tidak bekerja itu ya masuk akal juga. Karena ada ibu-ibu yang tidak bekerja selama 2 tahun karena dia ngurusin baby. Sedang pasangannya itu hanya mampu untuk mencukupin kebutuhan setiap harinya. Nah kalau sudah begitu gimana? Kita mau nyalahkan ya nggak bisa. Mau nggak disalahkan itu ya kenyataannya terjadi. Nah, dan kadang-kadang mereka ini menggunakan kartu kredit untuk modal hidup. Itu yang paling berbahaya. Nah ini jangan sampai teman-teman yang terjadi seperti itu ya. Ini ada siapa aja saya mau menyapa. Ada Hari Irawan, ada Kejora, ada Jojo, ada Ari Kusuma, ada Robi Stationery, ada Dedi Rahmat, ada Yeyen Muhammad Nur, sudah jelas ya. Nah teman-teman semua, jadi saya yakin nanti yang ngajar, yang lihat live saya ini pasti juga ada yang seperti ini nih ya. Idra hadir lagi, Suhu, ada Suladi, ada Neymar. Halo Neymar, apa kabar? Ya, ada Brianda Top hadir. Nah, jadi ada William ya. Jadi ini antik sekali nih. Ada Jani Ali, ada Roji Chan, asik sekali ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang hadir. Jadi ternyata kasus seperti ini ada loh. Dan di Jakarta itu banyak yang seperti itu. Jadi di Jakarta itu banyak sekali yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya pada Anda deh yang hadir sekarang ya. Coba di chatting aja ya. Kira-kira cek, teman Anda ada nggak sekarang yang posisinya seperti itu? Jadi hidup hanya dari plafon kartu kredit yang tersisa. Jadi bisa dibilang dia ini besar pasak daripada tiang. Kadang-kadang malah nggak punya penghasilan. Jadi tidak punya penghasilan, hanya hidup dari limit kartu kredit yang tersisa. Nah, belajar dari studi case orang lain ternyata ada juga yang seperti itu. Iya Jo, lebih parah tuh. Saya aja sampai gosok-gosok, pusing saya ini.
Ternyata ya ada, dan bertahan hidup itu jadi gini loh. Oke lah kalau Anda habis kena PHK kemudian survive selama 1 bulan 2 bulan, it's okay ya. Tapi ini bayangin bertahan hidup 2 tahun. Saat ini sepertinya belum ada amin. Kalau belum ada ya amin ya. Jadi ternyata kartu kredit juga ada gunanya untuk bertahan hidup di Jakarta dengan pengeluaran yang serba mahal selama 2 tahun tentu. Keren banget. Dan saran saya Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang seperti ini Anda hati-hati ya. Kalau Anda memang seperti ini, kalau memang sekarang status Anda seperti ini, Anda harus cek limit plafon kredit Anda berapa. Dan mereka itu nggak kerasa loh kalau mereka itu bertahan hidup. Jadi seolah-olah mereka itu punya penghasilan yang ilusi, ya. Tapi plafon kartu itu ya memang hidupnya irit tapi nggak ada income, ya. Hidupnya irit tapi nggak ada income, hanya bertahan dari kartu kredit. Dan kemudian ketika bulan depan dia harus bayar kartu kredit, dia gesek kartu kredit untuk bayar kartu kredit, jadi lubang. Tapi hidup seperti ini makin lama itu alurnya itu kan makin cepat, makin gerogolan cepat. Dan sekarang yang kemarin yang datang ke saya itu udah pada panik semua itu. Udah pada panik, Pak gimana caranya Pak? Wah, saya juga pusing juga nih. Karena apa? Simpel aja gini ya. Saya kemarin ke Eropa 2 minggu ya. Saya sudah ngajar selama 6 tahun. Saya sudah ngajar terutama kartu kredit ataupun kredit yang lain selama 6 tahun. Hampir setiap minggu saya ngajar. Kadang 1 minggu itu saya bisa ngajar 3-4 kali. Dan ketika saya berhenti ngajar selama 2 minggu di Eropa, dan kemudian ketika mau ngajar lagi, itu mulut tuh rasanya kaku. Mau ngomong apa itu bingung. Ngomong itu masih salah-salah, kayak orang newbie. Ya. Nah, bayangkan orang yang sudah tidak bekerja selama 2 tahun dan kemudian mau bekerja. Dan ketika membuka bisnis ya, Anda yang harus pahamin adalah ketika Anda membuka suatu bisnis itu baru akan menghasilkan itu mungkin sekitar setelah setahun ataupun maksimal 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ya, selama 6 bulan atau setahun Anda itu kan cuman hasil diputar lagi. Atau untuk mencari balik modal dari investasi yang Anda ini. Nah, jadi jangan pernah mengharap ketika Anda sekali berbisnis langsung hasil. Itu enggak seperti itu, proses tidak seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka itu selalu mencari pil ajaib, yaitu selalu mencari bisnis baru apa yang instan bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan uang bagaimana, bisa langsung jeret. Nah, akhirnya malah yang terjadi banyak teman-teman yang seperti ini yang terjebak di kayak MLM ya, kemudian money game dan lain-lainnya. Karena di money game kan mereka tuh kan biasanya kan selalu pamernya kan pamer duit, mobil mewah. Jadi kan pamernya materi. Maka Anda orang akan mengejar materi. Nah, jadi halo Lembayung Senja, gimana ini? Di mana sekarang Lembayung? Singapura masih ya? Kamu kerja ya di Singapura itu ya? Kerja apa memang tinggal di situ Lembayung? Ada Naomi, Kirin, Minori ya, ada Indra, ada Jojo. Nah, jadi ternyata ada yang seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa case juga ada beberapa case di mana pengusaha mereka ini case yang nggak seberapa parah. Jadi inputnya gede, jadi penghasilannya gede, tapi outputnya juga gede. Jadi inputnya gede, outputnya gede. Dia omsetnya bagus, sebulan tuh bisa penghasilan sekitar 80 juta, tapi outputnya juga sekitar itu. Nah, bagi teman-teman yang kasusnya seperti ini, antara inputnya gede, kemudian outputnya gede, maka yang begini ini adalah cara penyelesaiannya adalah kita mulai mengatur bagaimana output yang besar ini dikecilkan dan inputnya diperbesar. Nah, biasanya adalah apa? Teman-teman yang spesifikasinya seperti ini. Jadi ini anggap aja ini penghasilan Anda. Penghasilan sendiri, pengeluaran segini ya. Ini kan follow-nya ini ya lancar tapi ya minus pas gitu ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah Anda mulai nge-track. Jadi nge-track itu mempersimpel. Jadi mempersimpel utang-utang Anda, terutama bagi Anda yang kartu kreditnya itu banyak, kartu kreditnya banyak banget. Ini mulai dikecilin, limit yang kecil-kecil tutupin, kemudian semua tagihan digeser ke kartu kredit yang limitnya paling besar. Yes. Jadi contoh ya, saya kasus ya, Anda punya 10 kartu ya, 10 kartu mungkin yang terpakai 8 tapi perkanya separuh-separuh ya. Daripada Anda pakai 8 separuh, lebih baik ini digeser ke 4 kartu yang terbesar ya. Ini dimentokin semua nggak apa-apa, yang kartu 6 ini kosong. Nah,
dengan cara ini itu nggak apa-apa. Itu mending seperti itu. Karena apa? Anda harus paham, ngatur 8 kartu sama 4 kartu itu waktunya ngabisin 8 kartu. Ya. Jadi ngabisin 8 kartu. Nah, ini yang harus Anda lakukan adalah mengatur strateginya seperti itu. Nah, sambil ketika, jadi ini, Anda harus paham, kalau ngatur kartu kredit, kadang-kadang kita kehabisan waktu. Jadi kehabisan waktu apa? Anda akan berkurang ketika waktu untuk mencari uang. Biasanya waktu untuk mencari uang atau untuk memikirkan penghasilan itu biasanya 8 jam, hanya karena ngurusin utang-utang terkikis 2 jam, istirahat 1 jam, berarti tinggal 5 jam. Artinya kapasitas Anda itu cuman outputnya itu ngabisin waktu. Jadi sebenarnya kalau bagi Anda yang penghasilannya tinggi dan kemudian pengeluarannya juga lumayan, ini cuma masalah time management aja. Anda harus more efektif, ya. Temanku hidup dari bunga deposit, bagus nggak itu suhu? Wah, kalau itu mah Ciamso. Tahu Ciamso nggak? Ciamik Soro itu. Kalau memang dia hidup dari bunga deposit, is okay. Yang masalah ini kan orang tidak punya penghasilan, tapi hidup dari plafon kartu kredit. Artinya kan utangnya tambah lama kan tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nah, ini yang hati-hati. Nah, kalau Anda punya teman-teman yang seperti itu, saran saya, suruh ikut CCR. Apalagi kalau plafon limitnya masih gede ya. Jadi kalau Anda ada beberapa yang memang seperti itu, tapi sekarang posisinya masih bisa ketolong karena apa? Contoh, dia punya kredit 200 juta, baru kepake 50 juta tapi untuk seperti itu. Nah, artinya kan masih ada cadangan 150 juta. Kita itu kan masih bisa berpikir 1001 rencana untuk bagaimana menggunakan, memanfaatkan yang 150 juta ini untuk motor ya. Nah, Priyananda bagus daripada nggak ada penghasilan. Nah, jadi kadang-kadang dilema ya. Jadi ini sama kayak ini loh. Anda lihat nggak Civil War? Ya, saya lihat film Civil War di Captain America itu bagus banget. Bagus banget adalah apa? Saya nggak pernah lihat film yang sudah berseri-seri. Itu kan udah seri-seri sama ya. Dia bagus. Bagusnya bukan karena wahnya, tapi karena di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang memang terjadi. Jadi kalau Anda lihat sekarang ya, kalau di film superhero itu biasanya ada hitam, ada putih ya. Ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kalau di Civil War itu kan nggak ada yang jahat. Nggak ada yang jahat 100%, nggak ada yang baik 100%. Mereka punya cara pandang sendiri-sendiri. Nah, ini juga sama kasusnya dengan yang terjadi yang sekarang ini. Banyak orang menggunakan kartu kredit itu dengan pembenaran sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada juga beberapa kasus di mana alumni saya ini adalah apa? Jadi banyak kasus juga ada yang murid saya ya. Dia ini sudah umurnya udah 30 up, hampir 40, dikasih aja bisnis, tapi uang itu dicengkram oleh orang tua. Nah, artinya apa? Orang tuanya nggak percaya sama anaknya. Nah, akhirnya anaknya tidak berkembang, malah sama orang tuanya dibatasin, padahal orang tuanya udah umur 60-70 tahun, bayangkan ya. Tapi keuangan masih dipegang orang tua. Anak ini padahal udah punya suami, punya istri, punya anak, tapi tidak pegang kendali. Jadi ini orang tipikal orang yang sudah berumur tapi tidak dewasa. Nah, orang-orang kalau yang seperti ini itu biasanya nggak develop, nggak berkembang. Karena apa? Ya bukan salah orang tuanya. Orang tuanya itu sayang, tapi sayang dengan cara yang salah. Jadi dikekep, kamu tuh nggak bisa ngatur duit. Udah, orang tua yang ngatur aja deh. Nah, ini lu tak kasih duit begini. Akhirnya nggak berkembang. Jadi malah ketika orang tidak berkembang, maka dia yang lakukan adalah cuma sekedar pembuktian bahwa saya bisa, tapi nggak berkembang. Jadi bagi Anda juga mulailah, saya kalau sama anak saya sudah kadang-kadang let it go, udah wis. Walaupun anak saya umur 2 SD ya, kadang-kadang lu ambil keputusan ya udahlah. Kalau lu jatuh ya sudah, rasain sendiri. Kalau bangkit ya silakan, karena kadang-kadang kita itu berkembang karena kita dilepas orang tua kita. Tapi kalau kita dikekang begitu ya, kekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, duit apa segala, itu pribadi nggak berkembang ya. Dan sometimes kita harus realistis bahwa hidup itu begitu, ya kan? Kita harus let it go. Kalau kita let it go, dia akan berkembang. Dan mungkin cara berkembang dia adalah dengan nabrak-nabrak dulu, jatuh bangun dulu secara extremely, tapi nggak masalah. Habis itu dia akan dewasa. Tapi kalau yang dikekep gitu ya, nanti itu nggak bagus. Dan saya menemuin orang-orang tipikal seperti itu banyak juga di Jakarta. Saya banyak juga. Jadi ini masalah yang pelik, kejadian realitinya dia kan. Mungkin saya yakin Anda punya teman juga seperti itu. Ada nggak? Sekarang saya mau tanya nih kepada yang hadir, ada 42 viewer ya kan.
kalau bisa kita berinteraksi ya. Anda nggak punya teman, jadi tolong Anda punya teman nggak yang orang ini sudah tua, ya istilahnya udah dewasa, tapi keuangan masih dihandle orang tua. Jadi dia tuh nggak dipercaya orang tua. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Bukan Anda ya, saya bukan Anda, tapi teman Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang tipikal seperti ini itu tidak dewasa. Jadi cara berpikirnya nggak berkembang. Nah, ada Naiji Jack sangat setuju sekali, ya. Dan itu kalau handle, jadi kalau pegang kartu kredit, pegang duit apa segala itu habis cenderungnya. CCR apa ya? Dulu saya baru dengar Naomi. Jadi CCR itu adalah Credit Card Revolution, itu adalah kelas pelatihan saya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya tuh punya 3 kelas, saya punya 3 program yang saya ajarkan kepada murid-murid. Yang pertama, yang paling tua, yang paling terkenal adalah Credit Card Revolution. Di Credit Card Revolution ini saya mengajarkan bagaimana menggunakan kartu kredit untuk modal bisnis atau untuk berinvestasi. Yang nomor 2 itu adalah namanya Gesek Tunai Revolution. Ya, di Gesek Tunai Revolution saya mengajarkan Anda bagaimana memulai bisnis gesek tunai, memulai bisnis gesek tunai. Nah, untuk kelas yang kedua di Gesek Tunai Revolution, saya pending dulu. Saya tidak mengadakan kelas yang kedua namanya Gesek Tunai Revolution walaupun sudah banyak permintaan, karena ini kan ada perubahan policy di bidang pajak. Saya harus memastikan dulu safe-nya itu harus saya jamin 100% dulu safe. Kalau sudah safe ataupun sudah ketemu caranya yang fix, bukan sekedar reka-reka, baru akan saya mulai mengadakan lagi. Tapi kalau selama saya masih belum pasti, ya, dan sekarang hati-hati teman-teman ya, banyak sekali informasi tentang pajak, ada tax amnesty, ada policy pajak. Ingat ya, tax amnesty itu belum jadi, itu perpunya belum ada, baru digodok. Jadi jangan berandai-andai, kemudian ada yang mengeluarkan tax amnesty berapa persen, kemudian syaratnya ini, itu baru rancangan, belum fix, belum final, belum keluar jadi perpu. Jadi itu jangan dibuat patokan, jangan dibuat istilahnya pijakan. Bahaya, itu akan bahaya. Baru kalau sudah keluar perpunya, sudah undang-undangnya sudah keluar, baru dari situ kita bisa bikin pijakan. Tapi selama ini yang ada karena banyak sekali nggak tahu ya di komunitas ini ataupun di komunitas teman-teman yang sok ngerti ya, sok ngerti. Wah ini begini. Oh padahal perpunya itu belum keluar. Ya, nah Gesek Tunai Revolution sebenarnya gini, ketika perpajakan ya kan, kalau saya membahas sedikit perpajakan, kalau di pengguna kartu kredit nggak masalah, karena tidak menyangkut secara langsung, karena yang dihitung penghasilan. Saya harus memastikan dulu adalah di yang pemilik EDC. Jadi pemilik EDC itu kan ada, kita kan masuk uang ya. Sebenarnya rekening itu masuk dalam undang-undang kerahasiaan perbankan. Ya, rekening itu masuk dalam undang-undang kerahasiaan perbankan, tapi karena itu rekening untuk terima gesek kartu kredit, pajak itu kan bisa ngintip. Nah, saya harus tahu jelas dulu. Jadi saya harus mencari bukti yang valid bahwa ini safe, baru program Gesek Tunai Revolution baru akan saya jalankan lagi. Jadi teman-teman harap maklum ya. Itulah kenapa saya tidak melanjutkan dulu program Gesek Tunai Revolution. Bukan karena nggak mau duitnya sih mau, ya kan. Uang itu pelajaran program saya yang paling mahal. Cuman kalau saya nggak benar-benar safe, saya nggak mau. Karena terus terang aja satu Bapak Ibu, saya tidak ingin mencelakai Anda. Hanya karena ketidaktahuan apa segala saya ngajarin yang ngawur, saya nggak mau. Ya. Kemudian yang kelas ketiga, saya ada namanya Credit Strategy for Property Investor. Di Credit Strategy for Property Investor, saya baru lihat jadwalnya, ternyata pertengahan Mei nanti saya ada di Bandung sama di Jakarta. Credit Strategy for Property Investor itu saya membahas di buku ini, ya. Jadi bagaimana caranya Anda maju kredit properti secara 99% approval. Ada Mbak Rini ya. Jadi bagaimana caranya Anda maju KPR approval. Jadi saya menemukan satu metode shortcut dalam bermain properti. Ini ilmu unik. Karena kalau ada yang bilang saya ini pembicara properti, kagak. Nah ini ada Jojo ini juga kenal ya. Perpu tax amnesty belum keluar soalnya DPR-nya alot suhu. Ya memang. Jadi ini masih tarik menarik. Jadi jangan, kalau ada yang mengeluarkan broadcast, WhatsApp apa segala, jangan jadi patokan. Masih belum ya. Jadi masih belum. Jadi itulah kenapa saya masih wait and see. Nah, jadi di Credit Strategy for Investing ada yang tanya, loh Pak Roy Sakti sekarang jadi pembicara properti. Saya bukan pembicara properti ya, tapi saya membicarakan spesifik ya.
Saya berbicara spesifik bagaimana approval kredit properti, karena saya sampai hari ini belum pernah ditolak properti, dan saya punya menemukan satu metode yang simple, bagaimana cara bermain properti yang shortcut. Shortcutnya ada apa? Satu, Anda nggak perlu datang ke appraisal, nge-appraisal properti, kemudian menyebutkan ini murah atau mahal, kemudian baru maju ke bank. Nggak perlu itu, karena saya sudah mempunyai satu metode bagaimana caranya Anda bisa mendeteksi dalam kurun waktu 30 detik. Properti ini murah atau mahal itu bisa dideteksi. Nah, kemudian berikutnya saya bisa mengajarkan di Credit Strategy for Property Investor itu adalah bagaimana caranya Anda maju properti itu 100% approval. Kalau nggak ngomong 100% ya 95%. Kenapa itu penting? Karena strategi saya adalah apa? Saya harus pastikan dulu ketika saya maju properti harus approval dulu, ya. Baru setelah itu saya akan maju ke 3-4 bank. Supaya apa? 3-4 bank ini supaya minimal ada 2 yang di approval. Karena apa? Saya harus mencari approval lebih dari satu bank. Karena ketika saya mencari approval lebih dari satu bank, yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan kredit yang menguntungkan saya. Karena apa? Kalau yang approval 2 atau 3 bank, ya itu enak apa? Kita adu, banknya kita adu. Dan ketika banknya kita adu, yang terjadi kita akan mendapatkan provisi 0%, administrasi minimal, asuransi bisa minim, kemudian penalti bisa dinegosiasi, dan plafon bisa dimaksimalkan. Tapi kalau bank itu tidak kita adu, ya bank itu kita nggak adu, maka kita yang akan digenjat sama bank. Nah, ilmu saya yang di CSI, Credit Strategy for Property Investor, memang agak sensitif bagi bank, ya. Bagi bank agak sensitif, karena ini sangat merugikan perbankan, tapi sangat menguntungkan nasabah. Jadi itulah kenapa. Tapi saya tidak mengajarkan properti, saya hanya mengajarkan sisi kreditnya. Itulah kenapa di status Facebook saya kan saya bertanya, kira-kira enak mana sih tahu segala hal sedikit atau beberapa hal tapi dalam. Kalau saya lebih memilih, saya lebih baik tahu beberapa hal dalam. Fokus saya memang di dunia kredit, dan saya lebih baik mengeksplor kredit itu seperti apa. Properti saya ngerti, tapi kalau untuk ngajar banyaklah. Ada Pak Ardian Denka, ada Pak Johartanto, ada Pak siapa lagi itu ya, yang anti utang anti apa itu siapa itu namanya, Cipto Junaidi, ada Ridwan Harjo, ada James Sastro, ada Pak Panangias Mantolit, itu mereka itu lebih jago properti lah dibanding saya, ya. Nah, tapi kalau untuk maju kredit, saya mempunyai satu teknikal yang saya boleh diadu. Dan ketika Anda begini enak sih. Jadi apalagi bagi Anda yang karyawan apa segala mau cari properti itu gampang banget dengan cara ini, ya. Jadi itu. Nah, saya kembali lagi, ini ada Rini ya, aja teman-teman, ada Perpu Tengasti. Nah, ini ada Ikhwan Nur. Mohon info dulu di Bandung tanggal berapa dan di mana. Di Bandung tuh kalau nggak salah minggu depan. Kalau nggak minggu depan tanggal berapa ya? Coba tanya Mbak Rini. Mbak Rini, tolong Bandung tuh cekkan sih tanggalnya tanggal berapa. Sekitar tanggal belasan kok kalau nggak salah. Tanggal 12-13 kalau nggak salah. Ya. Nah, saya kembali lagi. Jadi ada Husni Julisyar hadir. Ada Rini akhir Mei Pak Roy. Oke. Yang di Bandung CS Airin. Coba lu kontak ke hari deh. Ya 14 Mei. Jakarta 14 Mei ya. Oke. Berarti Bandung kalau nggak salah 12-13 Mei. Ya Bandung itu Credit Strategy for Property Investor itu 12-13 Mei. Kalau di Jakarta itu 14 Mei, 15 Mei, 14-15 Mei ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan apa segala silahkan bertanya. Saya lagi lowong. Besok saya harus ke Jakarta lagi teman-teman untuk persiapan untuk acara e-commerce war. Jadi bagaimana sih kita cek. Ada Bre Ajat. Halo hadir suhu apa segala. Cakep sekali ya. Nah, tanggal 5-6. Jadi teman-teman yang di Jakarta tanggal 5-6 gak ada liburan kemana. Saya mengundang Anda untuk bergabung acara kolosal. Jadi di acara kolosal itu di e-commerce war. Jadi itu tentang bukan tentang kartu kredit ya. Itu tentang e-commerce. Jadi itu tentang e-commerce. E-commerce-nya itu luar biasa, bagus sekali. Kenapa saya belajar e-commerce? Jadi di situ saya nggak ngajar, tapi saya belajar juga. Ya, saya banyak belajar di dalam dunia e-commerce karena lumayan ya, case study ya. Case study ya. Ini dari ini juga ya. Jadi kemarin saya bertanya kepada teman-teman satu persatu. ADS, kalau mau buka CC bagaimana? Ya kalau terima amplop kartu kredit dibuka, udah beres toh. Kalau buka CC begitu kan. Nah, jadi kenapa saya mendalami dunia e-commerce atau online? Karena saya melihat gini ya. Contoh simpel aja. Credit Card Revolution kemarin, dari 27 orang, ya, dari 27 orang yang hadir, ternyata yang dari radio cuma 4 orang, bayangin. Yang dari radio itu pas FM 2 orang, ya, El Sinta 2 orang, ya.
Sedang radio itu saya udah habis kurang lebih berapa ya? Hampir 40 juta. Dan you know what? 20 orang closing dari mana? Dari Facebook, men. Jadi Facebook itu convert ternyata. Nah, ini artinya ini dunia online. Nah, jadi inilah kenapa saya belajar ya. Saya mempelajari banyak di dalam online ini, saya belajar banyak sekali. Tapi intinya saya belajar ini adalah untuk meramaikan bisnis-bisnis saya yang lain. Karena bisnis-bisnis saya yang lain sekarang mau nggak mau promo harus by online. Ya kebetulan saya punya cafe di bawah ini namanya Cisburi Kopitiam, itu juga ramai juga gara-gara online. Dan kemudian Bebegong juga online. Nah, artinya bagi Anda yang lagi nggak ada, misalnya ini kan weekend ya. Hari Kamis sama Jumat, kalau nggak ada acara apa segala, hadirlah. Karena itu ada 10, jadi ada 10 pembicara teman-teman saya yang bisa sharing banyak sih di situ. Nah, oke. Teman-teman yang lain, saya rasa itu aja dulu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau hidup Anda sekarang hanya dari menggantungkan kartu kredit, hati-hati. Itu semua pasti akan berakhir. Apalagi kalau Anda tidak ada income. Dan mulailah belajar nyari income. Mulailah belajar cari omset. Memang susah kalau cuma dilihatin doang. Tapi ya harus diajar. Sama ketika saya belajar online juga gaptek. Awalnya ya gaptek banget nih. Denny Gunawan. Kalau Semarang mungkin Juni ya. Juni atau Juni. Denny Semarang Juni, nanti itu panitianya ada Mbak Kejora itu ya. Jadi walaupun gaptek ya hajar terus. Saya hajar terus gaptek. Saya belajar di e-commerce Power 2 ya. Ini saya belajar, jadi saya belajar sebenarnya pemasaran seminar bagaimana sih lewat online itu seperti apa. Dan jadi ini memang case study-nya nih. Nah, ada Iwan Alah Palembani, terima kasih sudah percakapannya. Balikpapan kapan ya? Balikpapan kemarin sudah ada, mungkin Balikpapan setelah hari raya lah. Ada Ari, halo. Aku ada e-commerce bidding cleaning service supaya tidak mudah diduplikasi. Gimana caranya? Kamu ikut ke e-commerce lah. Nanti di sana kan banyak guru-guru yang mempelajari. Ya, kamu ikut e-commerce aja deh. Kenapa? Nah, jadi Malang kau kapan? Nah, Malang hari ini, tapi di rumah masing-masing ya. Kalau Malang sementara nggak ngajar dulu. Ya, Malang saya sementara tidak ngajar karena kemarin beberapa kali ngajar dan bank itu udah mulai kenal saya. Biasanya kalau udah ada marketing bank apa segala telepon, oh berarti saya udah mulai dikenal. Saya tak nyepi dulu di Malang, nanti kalau sudah sepi baru maju lagi, ya. Nah, jadi kalau di bisnis caranya tidak mudah diduplikasi bagaimana? Anda harus punya namanya faktor monopoli. Jadi Anda harus punya namanya faktor monopoli. Nah, siap berangkat Jakarta harus ya. Kalau kamu itu harus, karena apa? Itu nanti di Jakarta pembicaranya keren-keren banget. Dan pesawat Jakarta, Malang Jakarta itu nggak mahal, murah, betul kan ya? Ya 500 ya. Yang mahal itu dari Jakarta ke mana itu mahal. Tapi kalau dari daerah ke Jakarta murah, karena kita ini halus balik. Nah, beli PP murah kok. Nah, Rizwan, Evenza, Medan kapan? Medan mungkin bulan Juni ya, santai ya. Saya tak menyelesaikan dulu proyek saya. Saya ada satu proyek yang tertunda, harusnya bulan Maret sudah mulai dikerjakan. Ini tapi baru saya mau ngerjakan di bulan ini. Jadi saya akan membuat satu sistem pembelajaran secara online tentang Credit Card Revolution secara komplit ya. Dan Anda bisa akses itu, jadi itu aksesnya bulanan dan murah sekali karena biayanya hanya sekitar 350.000 per bulan. Tapi di situ Anda sama seperti belajar ikut kelas saya yang harganya 4 juta. Dan di situ luar biasanya lagi Anda bisa ada banyak tools-toolsnya yang membantu Anda. Tiket e-commerce-nya berapa, Ari? Jadi tiket e-commerce Bor sekarang itu ada dua, tinggal Gold atau Platinum. Kalau yang Gold itu 580, itu untuk 2 hari, tanggal 5 dan 6 Mei. Kemudian kalau Platinum itu 1,2 juta itu untuk 2 hari. Dan ini ada promo nih. Hari ini ada promo Platinum berdua itu cuma 1,8. Bedanya antara Gold sama Platinum itu apa? Kalau Gold duduknya belakang. Kalau Platinum itu duduknya di depan dan kemudian nanti ada yang keren di Platinum itu nanti ada acara lunch. Lunch itu Platinum cuma terbatas 50 orang. Jadi lunch kita prasmanan dan kita akan semeja dengan pembicaranya. Jadi kita akan semeja sama namanya Pak Fadrin Rasid dari founder Bukalapak. Kita akan semeja sama Mas Danu Wicaksana dari foundernya Beri BNK. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa networking, Anda bisa selfie-selfie, bisa ngobrol-ngobrol semeja dengan mereka. Wah, itu keren banget itu keren banget itu.
Jadi saran saya lebih baik platinum. Ini mumpung ada, saya cuma sisa 10, platinum itu cuma sisa 10. Jadi kalau Anda platinum daftar berdua itu cuma 1,8. Bayangin, 1,8 juta 2 hari. Satu harinya cuma 900.000 berdua lagi. Berarti kan 450, murah banget. Pembicaranya ada 10. Jadi ada 10 pembicara, ya. Dan pembicaranya keren-keren loh. Nanti ada namanya Ruliku Standar. Ruliku Standar itu kemarin itu affiliate marketer tingkat dunia yang tinggalnya di Bandung. Kemarin saya lihat sendiri di penghasilannya, di depositnya, you know what? Dia 1 bulan itu dapatnya 350.000 US dollar. Lu bayangin loh. 1 bulan 350.000 US dollar. Itu seberapa ya? Hampir 5 M ya, hampir 5 M itu. Sebulan. Gila banget. Teman-teman tuh gila-gila banget. Jadi gini loh. Bayangkan aja ya, kalau Bukalapak itu kan Indonesia, ya. Jadi internet tuh enaknya kita bisa membuka pasar seluruh dunia. Bayangkan kalau konsumen kita orang dunia, wah itu miliarder. Itulah kenapa banyak miliarder dari luar negeri itu muda-muda itu ya, karena itu. Dan terus terang aja saya mau belajar itu, ya. Saya bukan pengajar online sekali lagi ya, saya bukan pengajar online, saya hanya pengajar kredit ya. Kalau bisnis saya salon mobil bisa nggak ke e-commerce? Gambaran saya kok e-commerce lebih ke jual beli barang, kalau jasa hanya promote. Kasus seperti FB page saya, lihat follow kurang hit see more. Nah ini, ada case study ya. Jadi gini loh, e-commerce itu namanya portal jual beli. Tapi di dalam dunia online, jadi di dalam dunia online ya, kita bisa mempromokan, jadi kita bisa mempromokan ya, kita bisa mempromokan bisnis kita di dalam dunia online. Contoh ya, saya kasih contoh nih, saya kasih case study nih teman-teman Facebook. Oke, saya kasih case study ya. Jadi saya kasih case study. Ini kok muncul fotonya Jojo ini. Ini narsis terus lucu. Sebentar. Case study. Oke, ya. Sekarang saya cekin ya. Jadi ini saya cek ya, Denny. Jadi saya punya ini contoh ya. Ini salah satu konco. Ini bisnis saya, Bebegong, ya. Bebegong. Nah ini Bebegong ya. Jadi kalau di pasar Kojen silakan makan ya, Bebegong ya. Jadi saya promo itu orang makan tuh kan nggak bisa offline toh semua kan. Tapi saya promo itu by online. Jadi by online daripada saya pasang spanduk, kasih voucher apa segala, lebih baik pakai fanpage. Dan you know what, fanpage-nya convert boy. Fanpage-nya convert coy. Anda kalau ngecek lihat aja di. Dan kalau Dani ya, kenapa Salon Gunawan kok nggak convert, follow-nya kurang ngehit? Karena Anda nggak tahu caranya. Nah ini makanya akan belajar. Nanti di e-commerce war itu ada keren banget, namanya si Albert Leonardo. Dia tuh spesialis FB Ads. Jadi dia spesialis Facebook Ads ya. Dia tahun kemarin mendapatkan 5 miliar dalam waktu 1 bulan dari Facebook Ads. Ini contoh simpel. Ya, coba dicek ya di case tadi. Nah. Ini aku iklan Bebegong ya. Jadi aku iklan Bebegong, ya bayangin aja ya. Aku iklan Bebegong, sekarang saya buka ya. Iklan mau budget berapa ini? Ya. Iklan budget 50.000 ya. Lu bayangin ya. Iklan budget 50.000, ada 24.000 orang yang lihat iklan saya. Jadi ada 24.000 orang. Jadi ada 24.000 orang yang lihat saya, yang komen itu ada 124 orang. Yang nge-share itu 83 orang. Lu bayangin. Ya. Lu bayangin aja deh, ya. Kamu Den, ya, bikin salon mobil, bikin brosur, ya. Coba bikin brosur 25.000, habis berapa lu? Ya. Bikin brosur 25.000, habis berapa? Tak jamin 5 juta lebih. Ya. Saya promo di Facebook hanya modal 50.000, ya, 50.000. Itu ada 25.000 orang lihat brosur saya. Modalnya berapa? 50.000. See the difference. Nah, ini harus tahu convertnya bagaimana. Nah, Anda kalau buka Facebook tapi Anda tidak bisa memasarkan, ya sama aja bohong. Nah, ini namanya the hit online. Itulah kenapa saya bikin e-commerce blog, karena saya terus belajar. I always learning, ya. Jadi itu aja. Jadi kalau Anda mau tahu promo saya tentang e-commerce war apa segala, silakan cek di postingan saya di bawah. Saya habis bikin postingan, silakan dicek di situ. Saran saya ikut, kalau Anda nganggur apa segala ikut. Kalau buat bisnis tour and travel, Ciamik enggak?
Semua bisnis. Jadi gitu loh. Online ya, sekarang ini memang bisnis Anda offline, tapi Anda mempromokan bisnis Anda secara online itu lebih murah dibanding Anda promo secara offline. Bayangin aja, saya promo seminar saya CCR ya, kemarin CCR itu ya. Aku di radio nyoba El Sinta pas FM habis sekitar 40 juta. Yang convert cuma 4 orang, bayangin. Kelas harga 4,5 juta kali 4, cuma 18 juta. Tekor 20 juta. Tapi aku promo di Facebook yang hanya keluar paling sekitar 1 juta, itu convertnya 20 orang. Nah, tinggal begini, ketika semua orang masuk di Facebook semua, maka iklan itu kan banyak. Bagaimana caranya kita bersaing? Karena ternyata saya mempelajari iklan di Facebook itu beda dengan iklan di tempat lain. Kalau iklan di tempat lain itu caranya begini, Facebook itu beda. Jadi alurnya itu loh. Nah, nanti di e-commerce store ada pembicara dadakan namanya Mas Roni. Mas Roni itu NLP, Roni Ronodirjo. Jadi dia akan share bagaimana sih mempengaruhi orang lewat tulisan itu seperti apa. Nah ini. Jadi ini keren banget teman-teman, kalau pas lagi long weekend nggak ada ngapa-ngapain, ikut aja. Hanya 580 untuk 2 hari, 580.000 2 hari. Kelasnya Denny Santoso itu 12 juta 2 hari. Ini 580 2 hari. Lu murah banget lah. Lu kalau nggak mau ya terserah Anda lah ya. Oke. Saya rasa gitu aja teman-teman. Ini bicaranya udah ngelantur banyak banget ya, dari urusan kartu kredit sampai ke acara e-commerce ya. Jadi saya rasa gitu aja. Bye bye teman-teman ya.